Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Gelombang setinggi 3 meter menerjang kawasan pesisir Karangasem yang padat permukiman nelayan. Petugas imigrasi Denpasar memulangkan bocah bule si Kocong ke Rusia. Ada 3.000 pemilih baru di Karangasem belum punya EKTP atau KTP elektronik. KPU Badung sudah tuntas melaksanakan proses pencocokan dan penelitian alias coklit. Namun Bawaslu menemukan banyak kesalahan yang harus menjadi perhatian serius KPU. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Badung memberikan 31 saran perbaikan. Karena dari hasil pengecekan, ditemukan kesalahan yang dilakukan petugas atau pantarli, antara lain kesalahan tulis, tidak ada stiker, serta ada pemilih yang belum masuk ke DP4. Menurut Ketua Bawaslu Badung Putu Heri Indrawan, kesalahan ini rata-rata terjadi hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Badung. Yang pertama untuk pencegahan, kita ada 81 pencegahan, baik secara tertulis, lisan, dan melalui pencegahan dengan berbagai metode yang kami miliki. Yang kedua adalah selama coklit kami telah memberikan 31 saran perbaikan terkait dengan prosedur pelaksanaan coklit di lapangan. Terkait dengan kesalahan tulis, tidak ditulis, tidak ditempel stiker. Dan kemudian ada pemilih yang kemudian belum masuk ke DP4 yang kemudian kami minta untuk menjadi pemilih potensial. Nah, secara umum di Badung ini dari hasil pengawasan kita, kemudian hasil uji petik yang kami lakukan bersama rekan-rekan baik itu Panwaslu Kecamatan maupun PKD, itu sudah kita selesaikan. Jadi KPU sudah menyelesaikannya, beberapa kekurangannya sudah kami berikan saran perbaikan dan sudah ditindaklanjuti. Bawaslu meminta KPU agar segera menindaklanjuti saran perbaikan, sehingga data pemilih di kabupaten menjadi lebih akurat untuk pilkada mendatang. Ada Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Karangasem mulai berangsur turun karena bertambahnya pasokan cabai dari Pulau Jawa dan Lombok. Sejak beberapa hari, harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Karangasem rata-rata berkisar antara Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Di Pasar Amalapura Timur dan Pasar Terminal Karangsokong Subagan Karangasem, harga cabai rawit yang sebelumnya sempat menyentuh Rp95.000 per kilo, dan ini memberatkan pembeli dan pedagang cabai. Kalau untuk cabai Bu, sekarang gimana Bu? Cabai pasarannya turun dari Turun ya? kemarin, Sekarang berapa Bu per kilonya? Per kilo 65, 60 gitu. Sejak kapan mulai turun Bu? Dari kemarin turun. Dari kemarin? Ya bertahap. Itu gini banyak Bu ya, pasokannya masih banyak ya? Masih ya? Selain cabai rawit, komoditas bumbu dapur lainnya seperti cabai besar merah, bawang putih, dan bawang merah harganya juga turun. Bawang merah misalnya dari Rp35.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Bawang putih dari Rp37.000 turun menjadi Rp35.000 per kilogram. Cabai besar merah dari sebelumnya Rp30.000 turun menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara harga tomat anjlok drastis dari Rp35.000 menjadi Rp7.000 per kilogram.
Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Gianyar, Bali memiliki lagi satu objek wisata, yakni Jembatan Kaca yang berlokasi di wilayah Blangsinga. Jembatan kaca ini dibangun dengan teknologi tinggi dan dipastikan aman serta menjadi jembatan kaca pertama di Indonesia. Panjang jembatan sekitar 180 meter dan lebar sekitar 2 meter dan berada di ketinggian 66 meter. Jembatan ini terdiri dari 3 lapisan kaca dengan masing-masing ketebalan 10 cm. Lalu jembatan digantung dengan tambang besi dan baja yang sangat kuat. Walau belum genap 1 tahun, jembatan ini sudah menarik banyak perhatian wisatawan domestik dan asing karena melihat pemandangan Bali dari sisi lain. Agak takut dikit. Mana ya, pokoknya asik. Cuma dengar-dengar dari orang-orang, sekarang udah kesampaian. Pemandangannya gimana Kak? Pemandangannya bagus. Ada sungai, hutan. Kalau untuk tiket domestiknya 150, kalau tiket WNA 250, sama tiket Balinya 100.000. Dan untuk harga anak-anak 1 sampai 12 tahun setengah harga. Kalau rame biasanya jam 2 sampai jam 6 sorean lah. Ya, sebelum melewati jembatan kaca kita harus memakai selop. Untuk laki-laki memakai selop warna merah, untuk perempuan memakai selop warna ungu, dan untuk anak-anak memakai selop warna kuning. Untuk agar supaya kacanya tidak tergores gitu. Jembatan kaca ini buka dari pukul 8 pagi sampai 7 malam dan harga tiket masuk untuk wisatawan lokal Rp100.000, wisatawan domestik Rp150.000, dan wisatawan mancanegara Rp250.000. Waktu terbaik mengunjungi jembatan kaca yakni sore hari saat matahari tidak terlalu panas dan tampak panorama cahaya yang indah. Devi Saraswati dan Naufal Afian melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dada Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.